Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi buat kita semua. Sekali lagi, semangat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 6 Cibubur, yang terhormat CGP Angkatan 10, yang saya hormati Ibu Dewan Guru dan staf SMP 6 Cibubur, yang Ibu banggakan siswa-siswi SMP 6 Cibubur. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya hari ini di tempat yang indah ini, di sekolah kita tercinta ini, kita dapat mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10. Di sini ada beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua ada sambutan atau pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, penyampaian atau materi diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10. Yang keempat, diskusi. Yang terakhir, turun doa. Baik, untuk membuka acara ini kita bacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atau pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, dalam hal ini adalah Pak Ade dan Pak Kamal yang akan berbagi, ya, baik itu praktik baiknya ataupun materi-materi yang telah diperolehnya dalam program pendidikan guru penggerak. Kemudian Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan SMP 6 Cibubur dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka dalam acara yang insya Allah sangat banyak manfaatnya bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita kepada kita juga sebagai umatnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di pagi atau menjelang siang ini kita akan mendapatkan materi ataupun ilmu yang akan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, dari Pak Ade dan dari Pak Kamal. Dan untuk anak-anakku, sekedar informasi saja bahwa Pak Ade dan Pak Kamal itu sedang mengikuti pelatihan pendidikan, ya, namanya pendidikan guru penggerak. Anak-anakku ini menunjukkan bahwa tidak ada kata berhenti untuk belajar. Bapak Ibu guru kalian juga sedang belajar, terus belajar. Artinya apa? Belajar itu sifatnya sepanjang hayat. Jadi selama kalian hidup, selama kalian masih ada di dunia ini, maka selama itu pula kalian akan terus belajar dan harus belajar. Mengapa? Karena zaman itu sewaktu-waktu ataupun setiap waktu pasti akan berubah. Apabila kita tidak belajar, maka kita akan tergilas oleh perubahan. Bapak Ibu guru juga sama. Jangan mentang-mentang sudah sarjana,
sudah berpuluh tahun mengajar, materi mengajarnya sudah dikuasai, sudah dipahami, lantas berhenti belajar. Tidak seperti itu, melainkan terus senantiasa mengupgrade pengetahuan, mengupgrade kemampuan. Ya, jadi belajar sepanjang hayat. Bapak Ibu guru melakukan hal itu. Ya. Kelihatannya saja Bapak Ibu guru tidak sibuk, padahal sibuk. Belajar juga Bapak Ibu guru, ya. Sehingga apa? Sehingga itu harus menjadi teladan, harus menjadi contoh baik bagi kalian. Pak guru belajar kayaknya, kira kalian tidak belajar. Itu, ya. Harus ada motivasi, harus ada semangat untuk senantiasa belajar. Nah, selain belajar, Bapak Ibu guru juga ini akan menerapkan yang namanya berbagi. Ya, ada sebuah pepatah atau istilah yang menyebutkan bahwa yang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Agar kita memberikan manfaat bagi manusia lain, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah berbagi. Pak Ade, Pak Kamal itu akan melakukan hal itu. Ya. Sekecil apapun yang kita miliki, itu bisa saja menjadi pengetahuan besar bagi orang lain. Jadi jangan malas untuk berbagi. Ya. Yang laki-laki itu sering Jumatan. Ada infak, ada koropak, Pak manboga 1.000, Pak manboga 2.000. Lanjutkan. Karena apa? Karena uang yang sedikit itu mungkin secara nominal, tapi itu bisa manfaatnya sangat besar, bisa banyak, gitu. Oleh karena itu, jangan malas untuk berbagi. Ya, jangan malas untuk berbagi. Karena ketika kita berbagi, di sana ada proses diskusi. Yang dalam proses diskusi itu bisa juga menjadi pengetahuan tambahan bagi kita. Bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita. Yang kemudian itu yang menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Sehingga jangan pernah malas untuk berbagi, karena nanti ada yang kembali kepada kita. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan, kita akan mendapatkan terkait dengan budaya positif. Ya. Apa sih budaya positif itu? Setidaknya kalau mendengar kata positif, ya kita sudah tahu, wah ini pasti yang baik-baik, yang bagus-bagus. Gitu. Dalam keseharian kita harus senantiasa bersikap positif, bahkan berpikir positif. Gitu. Sekarang ada lagi istilahnya budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nanti akan disampaikan oleh para pemateri kita. Ya, jadi ketika ada sebuah sarana untuk menambah pengetahuan, jangan malas untuk datang. Ketika itu di sekolah, ketika itu di rumah, karena ada istilah setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Maka kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, kita bisa belajar dengan siapapun, gitu ya. Maka siang hari ini Bapak sangat mengapresiasi sekali apa yang akan dilakukan oleh Pak Ade dan Pak Kamal terkait dengan berbagi pengetahuan yang sudah beliau dapatkan, dan insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita juga, gitu ya. Jadi mari kita ikuti, mari kita diskusikan. Ketika ada hal yang memang menarik, yang itu perlu untuk ditanyakan, jangan takut untuk bertanya. Siap ya? Mari kita buat forum ini menjadi sangat menarik dan penuh dengan manfaat, ya, sehingga kita mendapatkan banyak keberkahan. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jadi selamat
mengikuti proses berbagi ini dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu ataupun pencerahan. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mana beliau sampaikan khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi sesamanya. Seperti halnya yang akan hari ini Pak Kamal dan Pak Ade sebagai CGP Angkatan 10 akan menyampaikan materi di mana kita ini mohon untuk kerjasamanya disimak baik-baik, dicerna ilmunya ya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10. Yang pertama kepada CGP Pak Kamaludin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan tak lupa anak-anak, siswa dan siswi SMP 1 Atap Cibeber yang saya banggakan. Izinkan ya saya pada kesempatan ini menyampaikan sedikit materi tentang budaya positif, di mana ini adalah bagian dari kegiatan CGP Angkatan 10 ya. Sebelum kita mulai lebih jauh mengenai budaya positif, di sini ada sedikit pertanyaan terlebih dahulu ya yang bisa kita jawab. Yang pertama itu, menurut sepengetahuan Bapak Ibu dan anak-anak ya, coba hukuman ini bisa tidak mendisiplinkan anak? Bisa? Bisa ya. Oke. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu bisa atau tidak? Bapak Ibu? Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Nanti kita jawab ya. Kemudian pada bagian ini ya, pada disiplin positif kita akan dibagi nanti bersama Pak Ade. Saya akan menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian dengan keyakinan kelas. Ya, langsung aja ya. Kemudian ada pertanyaan yang lebih mendalam nih Bapak Ibu. Silakan boleh dibaca ya, perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan ya. Silakan kalian bayangkan ya. Anda adalah anak. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan ya, di dalam genggaman tangan kalian itu ada emas. Katakanlah 5 gram emas ya. Kemudian teman kamu berusaha untuk membuka kepala tangan kalian itu, berusaha mengambil emas tersebut. Apa yang akan kalian lakukan? Mempertahankan. Yang lain?
Mempertahankan, tetap mengepakkan tangan. Oke. Oke. Nah, kita sandingkan ya dengan ilusi kontrol, ya. Ilusi guru dapat mengontrol murid, ya. Kita kembali lagi pada teori yang tadi ya, mengepakkan tangan. Coba kalau kita pahami lebih dalam, sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu siapa? Ya kan? Yang bisa mengontrol antara melepaskan atau menggenggam itu adalah diri kita sendiri, ya. Kalau orang lain bisa tidak? Tidak? Bisa. Tetapi ya, yang sangat berpengaruh besar itu adalah diri kita. Ya. Coba ya. Kamu ya disuruh makan pisang. Ayo makan. Padahal dalam diri kamu tidak mau. Kamu akan seperti apa? Ya kan? Menolak. Oke, ya kan menolak. Tapi ketika diri kamu pengen makan pisang, tanpa diminta pun kamu pasti akan mengambilnya seperti itu ya. Jadi teori kontrol itu seperti itu ya. Jadi yang mengontrol diri kita sebetulnya adalah diri kita sendiri. Faktor eksternal berpengaruh tidak berpengaruh, tetapi yang paling dominan itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita terapkan dalam pembelajaran di kelas ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi apa namanya? Kita tingkatkan kesadaran murid supaya dia dapat mengontrol melalui masing-masing individunya sendiri, seperti itu. Ya. Kemudian, nah, siapa sesungguhnya yang mengontrol kita? Ya, stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Ya, bisa dibaca saja ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian lanjut. Nah, apakah disiplin itu? Nah, berasal dari bahasa Latin, artinya belajar, ya. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Kemudian ada nilai-nilai kebijakan universal, ya. Nah, ada yang tahu universal apa? Nah, dunia. Jadi kebijakan, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebijakan universal itu adalah nilai-nilai yang dianggap baik secara keseluruhan. Ya. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Ya. Tadi yang saya katakan ya, yang pertama ada motivasi eksternal, berarti dari luar, dan motivasi internal, berarti dari dalam. Nah, yang pertama ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Beda halnya dengan motivasi internal. Ya. Jadi
disiplin positif yang berasal dari diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ya seperti itu. Kemudian dihukum oleh penghargaan, ya. Ada di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif. Kemudian ada penghargaan menurunkan kualitas, kemudian kreativitas jadi menurun juga, ada motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan, ya, atau apresiasi. Yang pertama itu beri pengakuan secara khusus, ya. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya seperti ini. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu begitu besar. Nah, situasinya itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, terus selanjutnya bisa dibaca, ya. Oke, lanjut. Nah, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Jadi tadi balik lagi kepada pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, tadi kan ada yang jawab bisa, ada juga yang jawab tidak, ya. Sebetulnya ada 3, ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi, ya. Itu semuanya berbeda, ya, dari cara penanganannya, ya. Contoh tindakan guru. Nah, coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya, ya. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukum. Kenapa itu hukuman? Kenapa? Memberatkan bagi pelakunya. Oke, memberatkan bagi pelakunya, luar biasa. Yang kedua, ini tidak ada korelasi hubungan, ya, tidak ada kesepakatan, ya. Kemudian tidak ada tindak lanjut. Ini hanya sepihak, ya. Jadi diputuskan oleh sepihak. Kemudian
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga adalah hukuman, ya. Yang ketiga, murid diminta berpuasa 11 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman, ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah apa konsekuensi? Nah, karena ada kesepakatan, ya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Apabila kamu mencoret-coret teman kamu, maka konsekuensinya kamu harus menggantikan. Ya, kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga adalah konsekuensi, ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Kemudian lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK, ya. Ini adalah konsekuensi, ya. Nah, jadi pada kesempatan ini, ya, itu ada 3, ya. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi, ya. Jadi apabila hukuman itu sifatnya itu sepihak, ya. Yang kedua, konsekuensi itu ada kesepakatan. Yang ketiga, restitusi. Nah, jadi kita nanti akan diarahkan, ya, untuk melakukan restitusi, ya. Ya, mungkin untuk restitusi secara mendalam nanti akan dipaparkan oleh Pak Ade, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat semoga bisa kita ambil, ya, dari beliau. Baik, yang kedua yaitu pemaparan materi dari CGP Pak Ade Hasanuddin. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatannya, dan terima kasih kepada rekan CGP yaitu Pak Amal yang telah menjelaskan dengan begitu jelas dan gamblang, dan kita mulai sudah memahami apa itu hukuman, apa itu keyakinan, apa juga restitusi. Dan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan, semua guru. Alhamdulillah kegiatan kita ini dapat dukungan dari semua lini, baik kelas sekolah, guru, ataupun ini yang luar biasa dari siswa. Ini alhamdulillah sengaja kita ajak siswa yang nantinya kita akan memahami terkait keyakinan kelas. Oke. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Sebelum saya lanjutkan, ini dari masing-masing kelas sudah ada keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing? Ada tidak? Oke. Pembuatan keyakinan kelas itu apakah dibuat oleh wali kelas atau semua siswa di kelas itu? Ya? Semua siswa. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih, ya. Berarti sebetulnya walaupun kita tidak kumpas dengan tuntas, itu udah bisa, dan ini udah bisa diterapkan di sekolah kita. Lanjut, Pak. Nah, mengapa tidak peraturan saja harus keyakinan kelas? Ini kan ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja atau mengapa harus keyakinan? Coba. Ketika kita mendengarkan pemaparan dari CGP yang tadi, itu kan udah jelas ada peraturan, ada keyakinan, ada hukuman, juga ada apa? Konsekuensi. Ketika kita mengambil peraturan, itu salah satunya itu sepihak, ya.
tanpa ada kesepakatan. Biasanya ketika kita sepihak tidak ada kesepakatan, itu pelakunya itu biasanya menderita fisik. Contoh, ketika kita terlambat, tidak ada keyakinan, tiba-tiba kamu disentil, berarti kita disakiti fisik disakiti, perasaan bisa disakiti. Bahkan kita bertanya, loh, mana keyakinannya? Saya sampai disentil, itu seperti itu. Paham Bapak Ibu ya? Gimana anak-anak? Paham tidak? Pernah mendapatkan hukuman dari guru? Pernah ya? Coba dari guru siapa? Oh, tepuk tangan. Terima kasih. Ini membuka atau membangunkan kita semua. Jadi ketika kita udah belajar, kita harapkan di sekolah kita itu tidak ada lagi hukuman, yang ada konsekuensi. Tadi di hukuman itu bisa menyakiti fisik juga perasaan. Kalau di konsekuensi itu nanti ada nilai-nilai kebajikan. Salah satunya seperti yang dipaparkan oleh pemateri tadi. Contoh, ketika kita mencoret-coret buku orang lain, konsekuensinya itu apa? Menggantinya. Nilai kebajikannya itu apa? Nilai kebajikan, tanggung jawab, itu tujuan dari keyakinan. Di keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba, ini mengapa kita memiliki peraturan? Kenapa? Untuk keselamatan. Satu lagi, akut polisi. Itu kan peraturan. Ketika saya tidak menggunakan helm, tidak ada polisi, tidak jatuh, masalah tidak dengan kita. Apa masalahnya? Kalau masalah, coba, masalah tidak? Kalau itu peraturan, tidak ada masalah kan? Tapi kalau keyakinan, contoh, menggunakan helm itu untuk apa? Keselamatan. Ketika kita tidak menggunakan helm, tidak jatuh, selamat tidak kita? Selamat. Kenapa? Karena kita ke peraturan. Ya, bisa dipahami? Yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini kan peraturan. Coba, ketika kita tidak menggunakan masker ketika pandemi, peraturannya apa? Tidak boleh masuk mall, itu salah satunya. Tidak boleh masuk sekolah, kan itu peraturan. Ya. Ketika kita tidak ketahuan masuk mall, masuk sekolah, aman tidak? Masalah tidak dengan kita? Masalah tidak ketahuan, seperti tidak menggunakan helm, tidak ada polisi, tidak jatuh, kan tidak masalah ya? Karena kita ingat itu ke peraturan. Tapi kalau keyakinan, wah kalau saya menggunakan motor jatuh, menurut saya silakan, yakin itu untuk kesehatan, untuk keselamatan. Berarti kita gunakan helm. Ini salah satu contoh yang masih kita beredar, bukan hanya peserta didik, bukan hanya Bapak Ibu, saya juga itu cuma peraturan, belum ke keyakinan. Karena saya juga ketika membawa motor itu jarang menggunakan helm. Ya, karena kita yakin pasti selamat. Selanjutnya masker, terkait masker. Ketika keyakinan, saya tidak menggunakan masker, hubungannya dengan apa? Kesehatan. Yakin ketika saya menggunakan masker, saya pasti terlindung dari kesehatan. Tapi kalau peraturan, biasanya kita masker bawa tapi tidak digunakan. Ketika ada petugas yang nantinya akan memberi sanksi sepihak,
kita baru menggunakan masker. Untuk selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Kan ini peraturan. Biasanya ketika kita terlambat, apa? Kena hukuman tidak? Kalau masih peraturan dalam diri kita itu menganggap peraturan. Biasanya ketika kita terlambat datang ke sekolah, kan ini masih peraturan. Kena sanksi tidak? Salah satunya apa? Coba yang sudah merasakan. Nah, nanti supaya jangan terjadi lagi dan kita ubah peraturan itu jadi keyakinan. Coba kalau kita udah dibuatkan keyakinan, ketika mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, keyakinan itu di situ ada nilai-nilai kebaikan atau kebajikan, yaitu saling menghargai juga tepat waktu. Berarti kita menghargai waktu. Ketika kita jam 7 harus datang, berarti kita sebelum jam 7 itu sudah datang. Nilai kebajikannya apa? Menghargai waktu, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Seperti apa menghargai orang lain? Jangan sampai orang lain menunggu kita. Itu salah satunya. Oke. Selanjutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita harus yakin dulu. Jadi kita coba yang namanya peraturan itu kita coba menjadi keyakinan yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Oke. Nah, ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau peraturan, siapa yang membuat peraturan sekolah? Misalkan guru. Kita sebagai warga sekolah dilibatkan tidak? Tidak. Ketika kita melanggar peraturan, berarti itu ada hukuman tadi yang akan menyakitkan fisik. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Ketika kamu membuat keyakinan kelas, apakah kamu dilibatkan? Dilibatkan. Salah satunya keyakinan kelas kamu itu apa? Menjaga kebersihan kelas. Tepuk tangan untuk jalan. Oke. Itu konsekuensinya apa? Ketika kelas kita kotor, ya, membersihkannya. Nilai kebajikannya itu apa? Dari kelas bersih, kenyamanan juga kesehatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu salah satunya ya. Salah satunya antara peraturan dengan keyakinan. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Salah satunya seperti tadi, kelas itu selalu bersih. Konsekuensinya ketika ada sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Nilai kebajikannya yaitu kesehatan juga kenyamanan. Paham sampai di sini? Bisa dilanjut? Oke. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Itu sesuai pemateri tadi kan, itu ada motivasi, itu ada yang
dari luar eksternal, ada juga yang internal. Harapan Bapak itu ini seperti itu timbul dari diri kita, ya. Ketika kita menggunakan helm itu jangan disuruh oleh Bapak, woi ketika menggunakan motor harus pakai helm. Biasanya kita itu patuh taat ketika ada guru atau yang mengingatkan. Tapi kalau timbul dari diri kita, nggak usah disuruh. Ketika kita berjalan ada bekas pisang, cangkang pisang. Sesuai dengan keinginan timbul dari diri. Ketika orang lain menginjak sisa pisang, itu kan kita bayangkan jatuh. Tapi dalam diri kita pertama itu ada nilai-nilai kebajikan terkait saling menghargai. Berarti cangkang pisang itu kita pungut walaupun tidak disuruh. Bisa menerapkan seperti di sekolah ini? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Lanjut Pak. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada dua, ada kiri, ada kanan. Coba yang mana? Kita dari posisi sini saja, ini kita anggap yang kiri ya, sesuai posisi kita. Oke? Tapi kalau posisi Bapak kan seperti ini, berarti yang kiri yang ini. Oke? Paham? Berarti ini yang kiri, ini yang kanan. Coba. Sepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Keyakinan atau peraturan? Ya? Keyakinan. Nilai kebajikannya apa? Ya? Saling menghargai. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Keyakinan atau peraturan? Ya? Keyakinan. Nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Nilai kebajikannya selalu bersyukur. Ya, kita selalu bersyukur. Selanjutnya aktif dalam pembelajaran. Nah, lanjut Pak. Oke, ini hampir sama dengan materi tadi karena ini terkaitan. Ya, ini kan pertanyaannya. Pertanyaan, tapi tadi jawabannya udah kita lihat. Tapi kita coba lagi ya. Ya. Oke, episode pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan keyakinan. Dari keyakinan itu kata Bapak, itu ada nilai-nilai kebajikan. Ya. Kita contoh tadi kelas itu selalu bersih. Nilai kebajikannya apa? Nyaman atau kebersihan. Ini keyakinan kelas. Ini dari peraturan itu bisa menjadi keyakinan. Untuk menimbulkan keyakinan kan itu dari peraturan. Peraturan itu diturunkan kalau bisa diturunkan gitu ya. Terus ke arah yang lebih baik dan nantinya jadi budaya positif. Oke, lanjut Pak. Nah, ini jawabannya. Tadi tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan. Lanjut Pak. Oke. Sekarang kita belajar kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan tidak? Punya keinginan tidak? Yang namanya kebutuhan ketika tidak tercukupi, apa yang kita lakukan? Ya, contoh, di sini saya ambil satu saja, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu kan ada
ketika kita bertahan hidup, apa yang kita lakukan? Ya, untuk bertahan hidup supaya kita tidak mati, maka mencari makanan, ya, betul? Oke. Untuk kekuasaan itu kan kebutuhan kita. Untuk mencukupi kebutuhan kekuasaan, ini contoh saja, apa yang kita lakukan? Boleh Bu Risma? Kekuasaan supaya kita berkuasa. Uang. Tepat sekali bagi ibu-ibu, uang. Kekuasaan ya. Untuk siswa silakan. Kekuasaan. Oke, yang paling sederhana kita contohkan dalam lingkungan kita. Kalau uang itu terlalu jauh Bu ya, maaf Bu. Contoh kekuasaan. Kita iseng, gini aja. Tak. Betul tidak? Supaya kita diakui, wah saya geng. Itu salah satunya, gitu ya. Salah satu. Berarti seperti tadi, ketika kita melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Ketika kita mulai senang, itu ada tujuannya. Di suatu waktu tertentu itu pasti kita itu akan melakukan perbuatan yang terbaik menurut kita. Itu salah satunya, ya. Oke, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Ini akan selalu kita butuhkan. Kasih sayang seperti apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu, coba siapa yang paham terkait kebutuhan kasih sayang, perilakunya itu seperti apa? Coba seperti apa? Kasih sayang untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Jalan. Ayo. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kita coba ya yang sepele saja. Ketika kita tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, biasanya kita bawa ke sekolah. Nah, kita contohkan. Apakah ini kasih sayang atau cuma akal-akalan? Selalu datang ke sekolah terlambat. Nah, itu bisa jadi di rumah itu tidak diperhatikan. Wah, saya ketika di sekolah ingin diperhatikan oleh Pak Ade. Saya karek datang terlambat. Ketika saya datang terlambat, biasanya Pak Ade ganggu payah saya. Itu salah satunya untuk diperhatikan. Kan itu kasih sayang. Bentuk dari kasih sayang. Mudah-mudahan tidak ya, tidak seperti itu. Oke. Sekarang kesenangan. Coba ketika kita mengganggu teman kita sedang belajar, senang tidak bagi yang mengganggu? Senang ya? Berarti di rumah itu kamu tidak mendapatkan kesenangan. Itu kan seperti itu. Jadi kamu di suatu waktu itu pasti akan melakukan perbuatan yang terbaik menurut kita ketika kebutuhan kita itu tidak terpenuhi. Paham? Oke, lanjut Pak. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup ini seperti tadi telah Bapak utarakan, jelaskan kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seperti tadi, ketika kita ingin bertahan hidup, berarti kita harus makan. Berarti makanan itu harus kita penuhi. Lanjut Pak. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Itu seperti tadi yang saya sudah contohkan. Yang jelas kita itu ingin diperhatikan. Ketika kita di rumah tidak mendapatkan kasih sayang,
itu kemungkinan anak-anak kita bagi yang berbuat tidak baik itu salah satunya ingin dikasih sayang atau ingin diperhatikan. Ya, ini bagi siswa-siswi silakan, tapi dalam bentuk yang positif. Wah, tidak diperhatikan nih, Bapak ada nih. Ketika istirahat, wah membersihkan selokan. Oh bagus, itu salah satunya. Nanti bentuk kasih sayang Bapak itu seperti apa? Lanjut Pak Mak. Selanjutnya penguasaan. Seperti tadi udah Bapak contohkan hal yang sepele. Itu ada yang namanya kebutuhan penguasaan. Kita itu berkuasa. Ya, lanjut Pak. Oke, kebebasan. Ini juga kebutuhan akan pilihan. Mau bebas? Mau tidak? Mau ya? Jangan sampai kita terikat atau terbelenggu. Kita itu diberikan kebebasan dan juga merupakan kebutuhan kita. Lanjut Pak. Kesenangan itu salah satunya. Ketika kita mencolek orang lain itu ada timbul kesenangan. Itu salah satunya kebutuhan kita. Ya. Tapi ketika kamu ingin kesenangan, Bapak harapkan kita praktekkan atau misalkan lakukan dengan hal-hal yang positif. Nah, ketika Bapak tanya, kenapa kamu nangis? Mesti galak Pak, dipoyokkan. Kenapa galak? Kenapa? Apa alasannya? Kamu mencibir orang lain. Ah Pak, saya senang Pak. Ketika orang lain sakit, orang lain sedih, saya senang. Kan itu kan kesenangan. Itu yang jangan dilakukan seperti itu. Oke? Kita lanjut Pak. Nah, ini posisi kontrol. Jadi kita buka lagi ya. Ini khususnya bagi kita semua sebagai pendidik. Di sini kan ada kontrol. Di sini ada video. Sebelum ke materi, kita lihat dulu videonya. Dan itu ini sebagai refleksi bagi kita semua. Kita itu berada di posisi mana gitu. Kita sambil refleksi pada rekan-rekan, dan nanti tolong perhatikan bagi siswa, guru itu ada di posisi mana. Seperti misalkan, wah Pak Ade, pantas Pak Ade di posisi 1 gitu. Ya, kita sambil lihat. Ya, di situ ada A, B, C, dan D. Ini yang A. Perhatikan. Pelajaran A. Silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan ya. Kamu selalu lihat mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu tidak mengerjakan tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba
bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Terus dulu dong, kita kan teman. Wah, jadi aku lagi, apa ya? Kamu pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Besok kan udah tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sekarang sampai malam-malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke, itu dari 5 posisi adegan. Jadi sebagai refleksi kita sebagai guru, kita itu ada di posisi mana? Coba. Posisi, oke. Posisi yang A itu apa? Penghukum ya. Oke, penghukum. Ketika ke penghukum itu biasanya nadanya seperti apa? Tinggi ya, tapi tidak melotot Pak. Ya. Ada yang di sini yang pernah dihukum? Jujur. Ada ya? Kenapa? Ya? Sama siapa? Pak Guru. Berarti Bapak itu ada di posisi penghukum. Nanti kita berusaha menjadi manajer, ya? Oke. Yang B itu membuat merasa bersalah. Jadi contoh seperti ini. Kamu tidak kasihan kepada orang tua kamu. Orang tua kamu udah capek-capek cari duit ke lubang, macul dan sebagainya. Tuh. Ada yang suka seperti itu di sini? Tidak ada ya? Ada? Oke, tepuk tangan untuk Butika. Nah, nanti kita menuju ke manajer Bu. Ini teman. Bahasanya kita kan teman bro. Ya, contoh misalkan, lah, kenapa kamu coret-coret di dinding? Digalang itu ada alasannya. Oke, lain kali jangan coret-coret lagi ya bro. Ada di sini sebagai teman? Ada siapa? Oh, beri senang. Posisi sebagai teman. Ini pemantau. Seperti tadi contohnya misalkan, wah diperhatikan si Galang ya udah 10 kali terlambat. Berarti kan dipantau. Ada di sini sebagai pemantau? Ada siapa? Oh terima kasih. Oke. Di sini manajer. Kalau manajer itu berarti ditanya permasalahannya itu kenapa? Ya, seperti tadi di adegan terakhir. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kebetulan Bu, saya itu membantu ibu berjualan. Itu kan ditanyakan dulu, manajer. Ya, jadi ini sebelum ke materi selanjutnya, coba mana yang paling ideal? Manajer. Kita kembali ke penghukum. Boleh tidak kita menjadi penghukum? Boleh tidak? Ya, boleh tidak? Kenapa boleh? Coba. Ini langsung tanya ke anak saja Pak ya.
Boleh jadi penghukum? Oke. Boleh menjadi teman? Boleh. Boleh menjadi pembuat merasa bersalah? Boleh. Boleh menjadi pemantau? Boleh. Boleh menjadi manajer? Itu keinginan anak. Jadi sebelum kita simpulkan, nanti juga kita simpulkan ya, direfleksikan terakhir kita itu posisi seperti apa. Lanjut Pak. Itu lanjut Pak, udah bisa. Nah ini mungkin materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah ini posisi di manajer. Posisi manajer ini harus melakukan seperti ini. Ketika anak kita itu membuat kesalahan, itu seperti ini. Contoh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Ada 3 langkah. Ini kan seperti tadi. Berarti ada 3 langkah. Ini posisinya di manajer. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh misalkan menstabilkan identitas. Ketika anak kita bermasalah, kita panggil, kita ajak bicara, ya, supaya anak kita itu stabil dulu identitasnya. Nah, kita tanyakan permasalahannya. Yang kedua itu yaitu validasi tindakan yang salah. Ini contoh, bagaimana Pak validasi tindakan yang salah? Kok yang salah divalidasi gitu ya? Contoh, galak, terlambat itu hal yang wajar. Bapak juga pernah melakukan atau pernah terlambat. Kan seperti itu. Kita validasi dulu. Nanti kan timbul permasalahan. Setelah permasalahan yang timbul, nah nanti kita menanyakan keyakinan. Galak, tahu keyakinan kelasnya apa? Oh Pak, masih tahu Pak. Salah satunya apa? Salah satunya itu menghargai waktu Pak, menghargai orang lain. Nah berarti Galang itu yaitu udah ingat keyakinan kelas. Ketika Galang udah ingat keyakinan kelas, lain kali jangan terlambat lagi ya. Kan seperti itu. Tidak seperti di penghubung. Lanjut Pak. Oke, jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Ini berkaitan dengan materi CGP yang lain dari Pak Amal. Itu sebelum saya akhiri dan saya tutup, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan baik oleh Bapak Ibu ataupun dari murid-murid. Oke, langsung berdiskusi. Oke, siap. Oke, materi CGP yang pertama itu aja Pak. Boleh Pak, sama saja Pak. Materinya sama. Ya, gimana Bu pertanyaannya? Silakan. Bu, kalau bisa CGP aja nanti saya berapa? Nanti dilurusan ya. Ada kata yang hubungan dapat mendisiplinkan anak, kalau tidak salah gitu ya. Nah, hubungan dapat mendisiplinkan anak. Jadi hubungan yang seperti apa yang dapat mendisiplinkan anak itu? Iya, yang tadi ya,
Dan oke, baik. Terima kasih ya Bu Tika atas pertanyaannya. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini tadi kan pernyataan setuju atau tidak setuju ya. Dan ada yang menjawab setuju atau tidak setuju. Ini hanya pertanyaan pemantik saja sebetulnya Bu. Jadi menurut Bapak Ibu, hukuman itu dapat dapat mendisiplinkan atau tidak sih? Gitu kan? Nah, kita balik lagi kepada segitiga restitusi itu Bu. Ya, apakah hukuman itu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu menurut Ibu yang baik yang mana? Tentunya yang terbaik adalah restitusi tentunya Bu. Jadi tujuan kita itu adalah mengarah ke restitusi, di mana kita mengarahkan setiap individu itu muncul ya. Jadi ketika seseorang punya masalah, jadi supaya mereka itu menciptakan solusinya sendiri Bu. Ya. Jadi nilai tadi kan ya, nilai-nilai apa sih? Nilai-nilai kebajikan agar tumbuh dari internal setiap individu. Ya. Jadi dia perilaku seperti itu salah dan dia mempunyai jawaban yang benar itu seperti apa. Jadi bukan dari eksternal berpengaruh, tetapi yang lebih dominan itu kita itu diupayakan untuk mengarahkan setiap anak itu timbul kesadaran dari masing-masing itu Bu. Ya, jadi kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, tadi Bu mau jawab apa? Setuju atau tidak? Nah, ya, ya. Tidak seperti itu. Oke. Jadi kan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, untuk sementara memang itu bisa Bu, ya, tapi sifatnya tidak permanen. Tapi ketika restitusi, ya, itu tuh nanti ada ada perbaikan ke depannya. Apabila kita mengganti hukuman dengan restitusi. Jadi sekarang itu ganti, jangan metode hukuman yang diberikan kepada anak, ya, tapi gunakan restitusi itu, ya, agar penanganan anak itu tumbuh nilai-nilai dari dirinya. Jadi kedepannya itu menjadi lebih baik tentunya. Ada yang mungkin? Gimana Bu? Puas? Oke, saya puas itu ya. Mudah-mudahan tidak puas. Nanti ketika kita tidak puas, cari pemateri yang lebih kuat. Nah, oke. Jadi kita ke hukuman. Kita kembali ke budaya positif Bu. Ini kan diseminasi budaya positif. Ini dari hukuman, kata saya tadi udah jelaskan. Kalau bisa diturunkan, kita sebutkan turunannya. Turunannya kemana? Misalkan ini aturan, ke tata tertib. Tata tertib kita turunkan lagi kemana? Ke keyakinan. Harapan keyakinan itu jadi budaya Bu. Jadi budaya positif. Contoh. Ini permasalahannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawaban saya, iya. Kenapa? Nah, tadi kita lihat di posisi kontrol kita. Ketika anak tidak diberi hukuman, belum ada keyakinan, apa yang terjadi? Contoh, kan kita peraturan dulu kan hukuman. Ini betul sepihak. Kenapa berbicara sepihak? Tapi kita belum ada keyakinan dan belum ada budaya positif. Ini menurut saya hukuman lebih baik dan tujuannya budaya positif, dibiasakan itu ya, nilai-nilai kebajikan. Nah, kita kembali ke hukuman.
hukuman identik dengan fisik ya. Kalau kita berbicara hukuman, wah dihukum, di push up 100 kali, hukuman bukan? Hukuman kan? Nah, kenapa kita harus memberi hukuman? Karena ada yang tidak balance, tidak selurus ya, tidak sejajar antara tata tertib dengan pelakunya. Contoh, rambut nggak boleh gondrong ya, tata tertib sekolah. Ketika anak gondrong, apakah kita diam saja? Ketika kita diam saja, berarti ini ke sini, paham? Ketika dirapihkan, sama masuk ke sini. Supaya apa? Supaya mendisiplinkan anak. Nah, sekarang itu tidak ada hukuman, karena kita buat kesepakatan. Yuk kita buat kesepakatan ketika di kelas lagi belajar makan, boleh tidak? Tidak boleh. Ketika ada yang makan, apa konsekuensi kita semua? Bagi Pak semuanya, misalkan, kan itu kesepakatan. Nah, ketika ada yang makan, yuk masih ingat kesepakatannya? Masih Pak, apa kesepakatannya? Ya sudah, tinggal ciwit, gak usah kita yang membagikan. Paham? Oke. Jadi ini menurut saya dari semua topik-topik yang telah kita kupas, saya ambil kesimpulan itu dari hukuman ujungnya budaya positif. Jadi setelah keyakinan itu diharapkan menjadi budaya. Yang namanya budaya itu kan kebiasaan. Jadi kebiasaan positif yang harus kita terapkan di satuan pendidikan kita. Setuju tidak, Pak? Oke, kalau masih samar, kita nanti ya praktek dulu. Boleh. Kalau restitusi masih ingat tuh? Dari mulai menstabilkan identitas, ya. Nanti ujungnya kan apa? Keyakinan. Oke. Bisa dilanjut, Bu? Yang lain gimana? Dari siswa boleh? Kalau mau bertanya nggak apa-apa. Boleh. Ada? Lam? Yang lain berisna? Tidak ada. Berarti cukup ya? Oke, mungkin untuk sementara kita tutup, dan mudah-mudahan apa yang nanti yang saya sampaikan dan Pak Amal sampaikan menjadi awal budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Tapi nanti sebelum diakhiri, mohon Pak untuk pelurusannya ya. Yang dikhawatirkan ngawur Pak. Jadi dikhawatirkan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat sangat jelas ya yang disampaikan Bapak CGP. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah sebelum ditutup kepada beliau, saya persilakan. Ya, kita beri apresiasi sekali lagi untuk para narasumber kita, para pemateri. Jadi mungkin tadi jawaban dari Pak Ade, Pak Kamal itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus. Mungkin tambahannya dari saya adalah sekarang itu ada perubahan paradigma, gitu ya. Jadi ada perubahan paradigma bahwa apa yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya itu dampaknya sebagian besar tidak panjang, gitu. Jadi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran lalu kemudian dijatuhkan hukuman, itu terkadang kasus yang muncul adalah hukumannya tidak sesuai dengan apa pelanggarannya. Jadi pelanggarannya terlambat, hukumannya membersihkan WC, membersihkan halaman, itu tidak nyambung. Jadi si anak itu
dia tidak berpikir untuk bagaimana supaya dia tidak terlambat lagi. Ya. Atau misalkan tidak mengerjakan PR, hukumannya adalah berdiri di depan kelas. PR sudah selesai, mana yang nak belajar cangkel. Jadi tidak sesuai antara hukuman dengan pelanggaran. Oleh karena itu ada perubahan paradigma bahwa ketika anak melakukan pelanggaran, maka itu harus disadari oleh anak itu sendiri. Sehingga muncul istilah seketika restitusi. Tahap yang awal itu kan menstabilkan identitas dulu tadi. Jadi anak itu harus, dia menyadari dia itu anak sekolah. Tugas anak sekolah adalah belajar, datang tepat waktu. Nah itu dia sadar. Kamu tahu kesalahan kamu? Iya Pak. Tahu nggak masuk sekolah jam berapa? Jam 7 Pak. Kamu datang jam berapa? 7:30. Nah jadi anak itu harus sadar dulu. Ketika anak sudah sadar sendiri, maka bentuk hukumannya pun itu berbeda. Tidak lagi istilahnya hukuman, tetapi anaknya sadar, anaknya tahu konsekuensinya apa, atau bahkan kalaupun diberikan hukuman, tadi hukumannya yang sesuai. Ketika anak telat 10 menit, dia ketinggalan pelajaran 10 menit kan? Maka resikonya adalah si anak itu harus nambah jam pelajaran di 10 menit untuk mengganti yang 10 menit. Bukan dia telat ditambah usia mindset. Jadi ada perubahan mindset, perubahan pola untuk menindak pelanggar. Ya. Kemudian yang kedua tadi betul keyakinan kelas. Setiap anak itu punya kebebasan, punya hak untuk menentukan dia ingin seperti apa belajar. Dia ingin suasana kelasnya seperti apa. Maka itu difasilitasi oleh keyakinan kelas. Ya, ketika itu sudah difasilitasi, kalian sudah menyepakati, maka kalian harus konsisten, harus komitmen. Sehingga istilahnya bukan lagi hukuman ya tadi, tapi konsekuensi. Ketika ada keyakinan kelas yang dilanggar, apa nih konsekuensinya? Itu disepakati bersama. Jadi tidak ada lagi yang namanya hukuman. Kalaupun masih ada, maka ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu guru itu sudah mengetahui karakter peserta didiknya. Sudah diberikan restitusi, ternyata masih melanggar, direstitusi lagi, ternyata masih kumat, maka ya ada tindakan lain yang lebih tegas, gitu ya. Jadi peran Bapak Ibu guru ini harus paham karakter anak didiknya, sehingga ketika dia akan memberikan ataupun menjatuhkan konsekuensi, anak didiknya memang betul terima. Jadi pas. Lamun obatnya manjur, gitu, ya. Obatnya manjur. Ini budak itu telat itu membunuh gara-gara ini. Bere obatnya manjur, gitu, ya. Mungkin itu saja. Saya pikir sudah sangat luar biasa, ya. Terima kasih banyak Pak Kamal, Pak Ade atas berbagi praktik baiknya. Dan mari kita terapkan bersama-sama. Betul. Dimulai dari hal yang kecil tidak jadi masalah. Nanti kemudian merangkak sampai akhirnya jadilah sebuah kebudayaan, sebuah tradisi, sebuah perilaku yang sering kita lakukan. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai budaya positif. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ade, Pak Kamal, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampailah kita kepada penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber dan semoga kita yang menyimak di sini, yang ada di sini bisa menerapkannya dan bisa mengambil sisi positif apa yang sudah beliau sampaikan dan akan menjadikan budaya positif buat kita semua di sekolah kita tercinta ini. Baik, kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan lafaz Alhamdulillah. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya ya, murid-murid. Hari ini kita akan
Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Apa? Keyakinan? Ada yang lain? Ada yang lain? Apa itu kesepakatan kelas? Nah, boleh saya ambil secara singkat ya. Jadi nilai-nilai yang kita sepakati ya. Kesepakatan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati dan untuk kita lakukan bersama-sama ya secara konsisten gitu ya. Baik. Bapak akan memberikan satu contoh keyakinan kelas untuk di kelas kita. Yang pertama adalah berdoa terlebih dahulu ya. Ada lagi yang lain? Boleh angkat tangannya? Apa namanya? Kesepakatan yang akan kita jalankan di kelas kita. Boleh ya, Sak? Oke, tidak ribut saat belajar. Ada lagi? Oke, boleh Pak Sri. Apa? Membersihkan lingkungan kelas. Oke. Bertanggung jawab ya, bertanggung jawab membersihkan lingkungan kelas. Ada lagi yang lain? Boleh, tiga. Tidak boleh makan kalau saja. Tidak makan ketika sedang belajar. Ada lagi yang lain? Oke, izin saat akan keluar kelas atau ke kamar mandi ya mungkin. Ada lagi? Yang lain? Boleh lagi, bisa lagi, silakan. Sepakat? Sepakat. Tidak memakai sepatu ke kelas. Ada lagi? Kalau Bapak menambahkan boleh? Kalau datang tepat waktu boleh nggak? Boleh. Boleh? Boleh. Oke, berarti datang dan masuk kelas tepat waktu ya. Nah, inilah ya. Murid-murid kesepakatan kelas di kelas kita ya. Yang pertama kita akan berdoa sebelum belajar. Sepakat? Sepakat. Yang kedua tidak ribut saat belajar. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga membersihkan lingkungan kelas. Jadi setiap individu, setiap orang itu merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya, terutama dalam kelas. Sepakat? Sepakat. Kemudian tidak makan ketika belajar. Sepakat nggak? Sepakat. Benar ya? Oke. Kemudian izin ketika akan keluar kelas. Nah, dalam artian ketika akan ke toilet atau ada kepentingan yang mendesak
itu meminta izin dulu. Sepakat? Kemudian tidak memakai sepatu ke kelas. Nah, agar kelas kita tetap bersih ya, kita tidak akan menggunakan sepatu ke kelas. Sepakat? Yang terakhir, datang dan masuk kelas tepat waktu. Sepakat nggak? Oke, makasih ya. Inilah ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Untuk kedepannya kita berkomitmen bersama-sama untuk melaksanakan dan menjalankan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Oke ya. Mungkin itu saja ya untuk kesepakatan kita pada hari ini. Terima kasih ya.